bagus nggak sih? Iya bagus banget sih. Namanya lagi satu pol. Kan lo Pada dasarnya, manusia akan selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya kehidupan. Kehidupan manusia akan berkaitan dengan fenomena sosial budaya dalam masyarakat, di mana interaksi manusia akan mendorong suatu pergerakan yang mendukung perubahan kebudayaan. Karena hal itu, maka disebutkan manusia adalah salah satu pendukung perubahan kebudayaan. Perubahan yang terjadi merupakan gejala yang normal, karena manusia memiliki sifat yang selalu bergerak, berkembang, untuk menyesuaikan setiap keadaannya. Perubahan pola kehidupan ini terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat dari situasi yang dialaminya. Perubahan budaya ini kerap dirasakan sekarang dengan tambahan peran kemajuan teknologi. Di Indonesia sendiri, perubahan kemajuan teknologi sangat berdampak besar. Seperti dahulu, jangkauan penjualan masyarakat hanya pada wilayahnya saja. Namun, karena keberadaan teknologi di zaman sekarang, penjualan bisa sampai keluar wilayah, bahkan ke luar negeri. Adanya adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi, maka perubahan dapat dikatakan berdampak positif, karena manusia dapat memanfaatkan keberadaan serta keuntungan teknologi. Namun, perubahan juga dapat berdampak negatif jika masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan baik, sehingga keberadaan perubahan ini akan dianggap mengganggu oleh masyarakat yang tidak menerima perubahan. Hal inilah yang dinamakan dengan dinamika sosial budaya. Pertanyaan pertama aku mau nanya, jadi pekerjaan Mas ini sebelumnya apa ya kalau boleh tahu? Kerjaannya bikin kerajinan dari aluminium, ikut bapak. Cuma untuk sampingannya ojol. Walah, keren banget Mas pekerjaan sebelumnya ya. Terus kalau boleh tahu sejak kapan Mas beralih jadi driver Maxim ini? Ini kalau jadi driver ojol ya Mbak ya, bukan Maximnya. Oh iya itu benar Pak. ojolnya mulai 2017. Cuma lebih aktifnya di 2019 sampai 2022. Kenapa baru aktif tahun 2019 Mas? Kuliah Mbak, dulu kuliah. Oh kuliah. Tapi Jitan udah lulus ya Mas? Belum. Oh nggak apa-apa, Ya. sambil berproses ya Mas. Terus perbedaan apa sih Mas yang didapat dari pekerjaan sebelumnya yang buat kerajinan itu setelah jadi driver ini, kayak mungkin pendapatannya, jam kerjanya mungkin Mas? Sebenarnya di jam kerja sih Mbak, karena kan kalau ikut buat kerajinan gitu kan Iya. nunggu yang mesen. Kalau nggak ada ya Kosong gitu ya kosong Mas? kan, daripada mengisi waktu luang atau mungkin bikin kerajinan gitu selesai terus nggak ada waktu, ya mending ojol aja gitu. Kalau ojol udah pasti dapat gitu ya Mas? Pasti Mbak. Oh udah pasti. Terus ini yang terakhir nih Mas, jadi apa opini masyarakat tentang Mas yang pindah kerjaan sebelumnya dari Bikin kerajinan. aluminium itu sama yang sekarang Maxim? Pendapatnya orang-orang tuh baik atau justru kayak, oh kenapa sih Mas milih kayak gini gitu? Justru lebih baik Mbak, karena ojol ini kan buat semua orang ya, itu bisa buat sampingan gitu. Saya juga masih kuliah, masih mahasiswa, terus juga kerja. Iya. Terus kan bayar sendiri semua, jadi
kalau ada sampingan kayak gini kan jadi enak gitu. Jadi nggak ngerepotin orang Nggak ngerepotin juga orang ya? tua. Oh iya. Ya udah Mas, gitu aja wawancaranya. Jadi yang bisa kita tangkap dari video tadi, yakni driver ojol online ini mulai merasakan kemudahan dan manfaat yang ia dapatkan dengan menjadi ojol online. Karena ia masih berkuliah, maka ia merasa dengan menjadi driver ojol akan membantunya mendapatkan uang saku lebih, mengajarkan dirinya secara mandiri, cara mencari uang, dan membantunya membayar biaya hidup serta biaya UKT, ketimbang dengan pekerjaan sebelumnya yang dia tekuni. Selain itu pula, lingkungannya pun juga sangat mendukung driver ojol online ini untuk bekerja di dalam pekerjaannya yang sekarang sebagai driver ojol, sehingga ia pun merasa lebih semangat untuk bekerja. Oke, dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Aku Eka dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Oh, oke. Di sini wawancaranya kan Mbak Eka ini adalah salah satu pengguna transportasi online ya. Nah, di sini aku pingin tanya-tanya terlebih dahulu, kayak Mbak Eka tuh pernah nggak sih menggunakan angkutan umum seperti angkot dan lain sebagainya gitu? Kalau sejauh ini sih masih belum pernah dan belum nyobain. Oh, jadi di daerah Mbak Eka itu nggak ada ya? Atau Mbak Ekanya yang nggak mau untuk mencoba transportasi seperti angkot ini? Kalau Menurut pandangan saya, kayaknya nggak ada di wilayah saya. Jadi saya memilih untuk ojek online gitu. Oke. Jadi nggak ada sarana dan prasarana angkot tersebut ya, makanya nggak memakai transportasi angkot gitu. Apakah Mbak Eka nggak ingin mencoba nih untuk naik transportasi seperti angkot ini? Pengennya sih iya, cuman kalau dilihat dari waktunya itu nggak menjanjikan gitu loh. Oh, jadi nggak menetap gitu ya waktunya? Iya, bisa molor. Iya. Terus ada nih pertanyaanku, sejak kapan Mbak Eka menggunakan transportasi seperti ojek online ini? Sejak awal masuk diterima di sini, udah mulai pakai ojek online. Oh gitu. Terus yang kedua nih, kenapa Mbak Eka menggunakan jasa transportasi ojek online ini gitu? Alasannya kenapa Mbak Eka memilih untuk menaiki atau menjadi konsumen transportasi ojek online? Karena kalau pakai ojek online itu bisa diatur waktunya gitu. Kayak misal dari rumah ke sini diatur waktunya harus sampai 10 menit. Itu bisa tepat waktu gitu. Kalau pakai angkutan umum itu bisa molor kan, bisa kayak misalnya drivernya tuh nunggu penumpang lain gitu. Jadi kalau masalah waktu itu nggak menjanjikan kalau angkutan umum. Oh, jadi kalau transportasi online ini kita lebih tahu gitu ya jangka waktunya berapa ketika kita menempuh jarak tersebut. Oke. Kemudian keuntungan Mbak Eka ketika Mbak Eka itu menjadi konsumen dari salah satu Gojek atau ojek online itu apa? Kalau boleh tahu. Apa ya? Keakuratan waktu sih, kembali lagi kayak apa ya? Planning waktunya itu bisa diatur gitu. Jadi kalau menggunakan Gojek itu misal berangkatnya itu mepet gitu, jadi nggak sampai terlambat gitu buat ngampus. Oh, lebih ke waktu ya. Emang kalau pakai transportasi online tuh waktunya lebih, ya kita tahu lah ya berapa menitnya gitu. Iya. Ya udahlah, terima kasih ya Mbak Eka atas wawancaranya. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara pengguna ojek online bahwa subjek pengguna ojek online menerima perubahan kebudayaan di bidang transportasi. Dikarenakan menurut subjek tersebut, perubahan di bidang transportasi atau adanya ojek online ini dapat mempermudah dalam mobilitasnya dan dianggap waktunya lebih akurat ketika menempuh jarak suatu tujuan, sehingga subjek
lebih memilih menggunakan transportasi ojek online untuk keperluannya daripada transportasi seperti angkot dalam mobilitasnya. Sejak kapan Bapak jadi angkutan? Saya mulai lanjut dari pekerjaan angkutan kota yang mulai jalur Bemo roda 3 sampai sekarang. Roda 3 itu Rp25 sampai sekarang. Terus Menjadi itu gimana Pak? Keresahannya gimana? Apakah ada keresahan atau mungkin ya, baru itu saudara itu kadang pakai aplikasi. Nah, aplikasi itu terus sekarang itu munculan dengan aplikasi itu tadi munculan dengan Gojek, dengan Grab. Terus Gojek itu ada macam-macam atau apa-apa itu tadi itu bikin permasalahan kita, mengurangi penumpang kita. Iya, nah. Itu tahu. ini kan sepi ya Pak? Wah ya Pak, terlalu. Sebetulnya wilayah Kota Malang ini tadi sudah penuh. Masyarakat penduduk seluruh Indonesia itu ke Kota Malang itu menuju ke perguruan tinggi itu tadi itu sudah, wih, takoni jempol, ya. Tapi karena pengangkutan kota ini tadi karena Gojek, aplikasi atau Grab online itu tadi, tinggal seberapa lagi, seperempat atau setengah yang lagi. Itu kan biasanya kalau tahu saya tetap namanya saya kan sering nyarter gitu Pak ya. Apakah charternya mesti rame? Karena itu dari UM atau Jaya atau UN itu ada kemarin besok hari Jumat itu tanggal berapa itu ada kita itu dicatat ya, tapi seluruh Kota Malang itu yang stabil di Kota Malang ini pertama LDG, AMG, AG. Saya pikir orang lainnya itu masih menurun. Ya kemarin ada yang lebih baik Bapak pindah atau tetap di sini? Kan sekarang semakin apa? Ya, menjauh. Terus permasalahan pekerjaan yang lain itu yang saya menampilkan tadi, apabila ada pekerjaan itu memenuhi keekonomian yang keluarga kita atau keluarga yang lain, itu kemungkinan kalau mau memenuhi. Dari hasil wawancara sopir angkot, kita mendapatkan informasi bahwasanya sarana angkutan umum khususnya angkot masih bertahan, walaupun di tengah maraknya jasa angkutan online. Supir angkot tidak sepenuhnya menyerah pada keadaan. Mereka terus melakukan pekerjaan mereka demi kebutuhan perekonomian keluarga. Angkot memang kekurangan penumpang, tetapi dari hasil wawancara, kita juga mengetahui bahwa ada jenis angkot yang mengalami penurunan penumpang yang paling drastis, yaitu angkot ABG yang tidak seberuntung angkot-angkot lainnya. Halo, selamat siang. Siang, Kak. Oke, di sini aku mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Zeta. Di sini mau mewawancarai kamu sebagai pengguna angkot untuk keperluan tugas sosial antropologi. Nah, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh banget nih. Perkenalkan, nama aku Tirani Aresta dari mahasiswa Universitas di Malang. Kenapa sih kamu tuh masih menggunakan angkot? Kan sekarang kan kayak udah banyak kayak Gojek kayak gitu. Kenapa masih tetap stay menjadi pengguna angkot? Alasannya simpel karena dia tuh jauh lebih murah daripada si Gojek itu sendiri. Kan Gojek itu angkot itu setengah harga dari Gojek. Itu menurut saya. Ya, terus
lain. Jadi saya pakai 2 angkot itu. Nah, biasanya angkot yang harus saya naik pertama kali itu susah banget. Jadi biasanya saya pakai Gojek setengah, habis itu baru oper ke angkot selanjutnya. Berarti kan kamu kan kayak pernah kan pakai Gojek. Nah, pernah kepikiran nggak kayak aku pengen pakai Gojek terus aja sih? Pernah kepikiran, sering kepikiran, cuman terhalang dana kan. Oh, jadi lebih pilih angkot lagi biar ringan gitu ya? Betul. Nah, terus menurut kamu nih kayak keuntungannya menjadi konsumen tetap sebagai kayak pengguna angkot itu apa? Yang pertama yang pasti kalau hujan kita kehujanan, itu pasti. Terus habis itu yang kedua itu aku merasa lebih aman naik angkot soalnya beramai-ramai. Iya kan, kalau Gojek Gora, apalagi Gora itu cuma sendirian sama bapaknya kan. Kalau misalnya pulang sore-sore malam-malam tuh kayak menurut aku angkot tuh jadi kayak rame-rame, jadi ada temennya gitu menurutku. Terima kasih banyak Tiara atas waktunya. Biaya angkutan umum yang kurang lebih setengah dari biaya aplikasi online membuat para penggunanya tidak ingin beralih dari angkutan umum. Walau terkadang mencari angkutan umum sudah mulai sulit dilakukan dikarenakan maraknya pengguna aplikasi online seperti Gojek, Maxim, Grab, dan lain-lain. Narasumber kami menilai bahwa menggunakan angkot menimbulkan kesan yang lebih aman dikarenakan banyaknya penumpang lain yang berada dalam satu kendaraan tersebut. Narasumber juga bercerita bahwa ia juga sering naik kendaraan melalui aplikasi online. Tapi, lagi-lagi dikarenakan biaya angkutan umum yang lebih murah, ia kembali lagi menjadi pengguna angkot. Namanya siapa ya? Saya Bu Ami. Ya. Kalau boleh tahu Ci, kenapa tetap buka outlet secara offline? Kenapa jualannya di pasar, nggak nyobain online gitu Ci? Enggak, mulai sejak dulu belum ada online sudah jualan. Ini Cicinya jualan dari tahun berapa ya kalau boleh tahu? Udah lama, kan rumahnya di depan situ. Jadi mulai dulu sudah di sini. Oh, sudah di sini. Ya, sudah lama. Terus tuh kan sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi online gitu ya, Bu. Ya. Terus Ibu kan jualnya secara offline. Ya. Terus apakah Ibu nggak ada Saingan. nggak ada kepengen buat pindah untuk bukan pindah sih, maksudnya kayak Ganti. pengen sisihan buat jualan online juga gitu kayak dari jualan offline gitu. Oh, iya. Saya kan sejak dulu sudah jualan ini, jadi enggak kepingin online. Langsung. Oh, langsung. Iya. Terus kalau kan Ibu emang dari dulu kan offline ya. Iya. Terus tuh kalau misalkan ada aplikasi online yang sekarang rame banget, itu Iya. tuh pengaruhnya buat jualan Ibu itu apa gitu? Oh, enggak ada pengaruh. Kayak ya udah tetap yang Iya, beli kan iya. konsumennya tetap gitu. Langsung ya. Oh. Langsung kontan langsung. Oh, gitu. Langsung kelihatan, langsung beli itu. Berarti konsumen lamanya masih beli-beli di sini Iya, ya? tetap. Oh, jadi walaupun ada aplikasi online, mereka pengaruh. tuh enggak pengaruh buat Nggak. Ibu. Jadi tetap Ya. mereka Online- beli di sini ya. gitu. Online kan mahal. Iya. Sini kan bisa ngejar beli satu-satu. Iya. Kalau online kan pakai ongkos, Iya. mungkin dia. Jadi kalau mereka beli langsung di sini langsung tahu barangnya Iya, kayak gimana iya. gitu. Oh. Jadi Ibu juga nggak pengen buat pindah ke online Enggak. juga karena emang Memang sejak dulu sudah jualan. oh gitu. Iya. Iya. Tapi di pekerjaan Ibu ini ada nggak yang mereka tuh pengen jualan Ibu itu dikirim ke luar daerah gitu? Oh, dibawa ke daerah oleh-oleh, dia buat oleh-oleh sendiri. Oh, jadi ya ada ya permintaan Ada, banyak. buat luar daerah gitu Iya, dari pekerjaan iya, Ibu ini. iya. Buat dia sendiri, bukan saya Oh iya. yang pembelinya. Iya, karena kan dijual ya. Iya. Jadi untuk pengaruh online nggak berpengaruh ya buat Nggak, pekerjaan Ibu? nggak. Nggak. Jadi ya damai-damai aja Iya, gitu iya, ya? tetap ya. Iya, udah. Iya. Terima kasih Ibu Iya, atas sama-sama. wawancaranya. Iya, iya. Dari potongan klip yang udah kita lihat sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Ibu Ami
cenderung memilih berjualan secara offline dibandingkan online karena beliau merasa banyak kemudahan yang ia dapatkan dengan berjualan secara offline, serta banyaknya pertimbangan yang ada. Pertimbangan-pertimbangan yang membuat beliau sangat yakin bahwa ia hanya ingin berjualan secara offline, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelinya kebanyakan masih membeli secara offline atau langsung, dan juga lebih nyaman untuk memilih apa yang mau dibeli karena barangnya nampak secara nyata di depan mata. Lalu yang kedua, berjualan secara online sangat meribetkan bagi Bu Ami dan juga pembelinya sendiri, karena beliau juga memikirkan ongkos pengiriman yang mahal. Dan yang terakhir, rumahnya terletak di seberang pasar, dan ia pun sudah berjualan secara offline sejak dulu. Oleh sebab itu, beliau lebih prefer ataupun nyaman dengan berjualan secara offline dan tidak ingin rugi. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, namaku Ananda Puspitasari, biasanya dipanggil Anan. Saat ini aku mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Malang. Maaf ya menunggu waktunya. Gak apa-apa. Aku mau sedikit bertanya ini ya, kan sebagai konsumen tetap. Kenapa kamu itu masih tetap melakukan pembelian secara offline? Padahal kan sekarang udah ada sistem baru kayak online kan lebih mudah juga kan. Kenapa? Kalau menurut aku ya, aku menjadi konsumen tetap offline itu karena lebih nyaman aja sih. Kan kalau misalnya online ya walaupun udah ada review terhadap barangnya itu, tapi kita kan nggak bisa melihat barangnya secara langsung. Jadi aku lebih suka kalau beli barang itu, barangnya itu ada, bisa aku lihat gitu. Tapi selain itu Anda juga pernah beli secara online kan, kayak melalui aplikasi online. Kalau itu ya pernah ya pastinya. Contohnya kayak apa? Kalau aku kan anaknya emang jarang belanja ya kalau misalnya nggak perlu. Tapi kalau untuk belanja online itu paling ya order makanan gitu. Apa sih Anda dapatkan keuntungan Anda masih tetap belanja offline? Kalau soal keuntungan yang pastinya yang pertama kita nggak bakal tertipu sama produknya. Kayak barang itu kita bisa cek kualitasnya gitu. Jadi kalau sebelum kita beli itu, ya kita benar-benar beli barang yang kualitasnya bagus. Jadi kita nggak merasakan tertipu sama produk gitu. Ini punya namanya apa? Kopi Jaya. Kopi Jaya. Jualan apa? Aneka pengen. Bukan reseller gitu ya? Iya. Ini kan berarti ada toko online sama offline-nya juga ya Mas? Iya. Kalau untuk ini sendiri, untung toko mana? Online atau offline? Kalau dari ke untung Kita balance sih, 50-50 antara online sama offline. terus kenapa kok tetap membuka toko offline? Gimana? Kenapa kok tetap membuka toko offline? Ya, karena eranya sekarang udah online ya. Semuanya udah online. Buat aplikasinya aplikasi aja apa aja Mas di toko online itu? Semua tentang penjualan. Shopee. Sangat berpengaruh nggak sih Mas untuk kalau dipasarkan ke online gitu? Ya, ya pengaruh Mas, karena emang sekarang eranya lagi sebenarnya. Kalau kita offline aja kan juga maksimal juga. Kalau pendapat Masnya sendiri tentang kemunculan aplikasi online ini gimana? Pendapat sendiri aja gitu. Aku sih Mas, kalau bisa cukupnya kan kita bisa jangkauannya luas. Nah, kalau yang dulunya cuma area, sekarang bisa. Terima kasih. Iya Mas. Halo, selamat malam. Malam. Sebelumnya, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Ayu Devi Kamalasari dari S1 Pendidikan Tata Boga. Oke, di sini saya mau bertanya-tanya tentang kamu sebagai konsumen yang suka belanja di online ya.
Pertama, kamu pernah nggak sih membeli produk secara offline? Untuk produk secara offline pernah, sering. Nah, terus kan sering ya. Terus kamu kenapa sih? Kan awalnya kayak udah sering di offline, kenapa tiba-tiba pindah ke online gitu? Untuk pindah ke online itu karena satu mempermudah, yang kedua biasanya banyak diskon, itu lebih menarik. Oke, kemudahan apa aja sih yang kamu dapetin waktu kamu pakai aplikasi online? Yang pertama, nggak membuang-buang bensin ya, kan nyari-nyari tempatnya agak susah kadang. Tambah kalau misalkan di kota yang baru itu kita baru kenal lokasinya gitu. Yang kedua, banyak diskon yang bisa dibilang menarik pelanggan ya. Oke, keuntungan menjadi konsumen online tuh apa sih menurut kamu? Keuntungan menjadi konsumen online. Untuk keuntungan sendiri itu mempermudah, jadi nggak makan waktu banyak untuk ngelakuin aktivitas yang bisa dilakukan secara daring atau online. Oke. Terus kamu ini sebagai pengguna pay later atau enggak? Untuk pay later enggak ya. Tapi pasti kamu kayak pakai Shopee Pay gitu kan? Iya, pakai. Nah, kan kadang kalau kita punya saldo Shopee Pay itu kayak kita terpancing buat kayak boros gitu ya. Maksudnya kayak kita terpancing buat beli-beli lagi gitu. Nah, cara kamu buat memanajemen keuangan itu tuh gimana sih? Itu masukin saldonya itu pas waktu kita membutuhkan aja. Jadi kalau misalkan nggak perlu, jadi nggak usah diisi gitu. Oke, terima kasih.